Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema teori belajar behavioristik. Nah, apa sih teori belajar behavioristik? Teori behavioristik yaitu teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistik. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya latihan. Selanjutnya, pandangan belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi atau stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perbuatan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, orang terlibat di dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya. Melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah-hadiah. Selanjutnya, teori behavioristik menurut beberapa ahli. Tokoh yang sangat terkenal dari teori ini adalah Thorndike. Thorndike adalah trial and error atau uji coba. Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar. Yang pertama yaitu law of readiness. Belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan atau ulangan. Nah, yang terakhir yaitu law of effect. Belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, konsep dasar teori behavioristik. Menurut pandangan behavioristik, bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati, yang terjadi melalui stimulus respon yang disertai dengan penguatan menurut prinsip-prinsip mekanik. Behaviorism merupakan suatu proses pandangan teoritis yang beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi mengenai kesadaran atau mentalitas. Next, prosedur pembentukan perilaku. Yang pertama yaitu dilakukan identifikasi tentang hal-hal apa yang merupakan reinforce atau hadiah bagi perilaku yang akan dibentuk ini. Yang kedua, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dimaksud. Komponen-komponen itu kemudian disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju ke terbentukannya perilaku yang dimaksud. Yang ketiga, dengan mempergunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara, mengidentifikasi reinforce atau hadiah untuk setiap komponen itu. Dan yang terakhir, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun. Bila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Demikian berulang-ulang sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar perilaku. Prinsip-prinsip belajar perilaku ada 2. Yang pertama yaitu peran konsekuensi atau role consequence. Konsekuensi yang menyenangkan pada umumnya disebut reinforcer atau reinforce. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut dengan hukuman atau punishment. Yang kedua yaitu reinforcer. Reinforcer dibagi menjadi 2, yaitu reinforcer primer dan sekunder, dan yang kedua reinforcer positif dan negatif. Reinforcer primer merupakan kebutuhan dasar. Reinforcer sekunder merupakan reinforcer yang memperoleh nilainya setelah diasosiasikan dengan reinforcer sekunder lainnya yang sudah lengkap. Nah, reinforcer primer dan sekunder sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reinforcer sosial,
seperti pujian, senyuman, atau perhatian. Yang kedua, reinforcer aktivitas, contohnya pemberian mainan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu reinforcer simbolik, seperti uang, angka, bintang, atau poin yang dapat ditukarkan untuk reinforcer-reinforcer lainnya. Nah, yang kedua yaitu reinforcer positif dan negatif. Kerap kali reinforcer yang digunakan di sekolah merupakan hal yang diberikan kepada peserta didik. Reinforcer ini disebut reinforcer positif, yakni berupa pujian, angka, dan bintang. Reinforcer yang berupa pelarian dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan disebut dengan reinforcer negatif. Nah, selanjutnya hukuman bagi pelaku yang tidak sesuai dengan teori behavior. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak memperkuat perilaku disebut hukuman. Dan hukuman bertujuan untuk mengurangi perilaku dengan menghadapkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Hukuman terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu continuous reinforcement, yaitu memberi penguatan terus-menerus bila respon yang dikehendaki muncul. Yang kedua, intermittent reinforcement, yakni reinforcement berantara, diberikan tidak pasti setiap respon yang benar, tetapi hanya beberapa saja. Yang ketiga, kesegaran konsekuensi atau immediacy of consequence. Konsekuensi yang segera mengikuti perilaku akan lebih mempengaruhi perilaku daripada konsekuensi-konsekuensi yang lambat datangnya. Yang keempat yaitu pembentukan atau shaping, mengajarkan keterampilan baru dengan memberikan reinforcement kepada para peserta didik dalam mendekati perilaku akhir yang diinginkan. Dan yang kelima yaitu extinksi atau extinction. Nah, extinksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu generalisasi, yang kedua diskriminasi, dan yang ketiga yaitu vicarious learning atau match-dependent behavior. Nah, itulah tadi presentasi dari bab teori belajar behavioristik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.